Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 9. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari menyampaikan pidato persuasif. Anak-anak, bagi sebagian orang, kesempatan berpidato di hadapan orang banyak terasa menakutkan. Ini masalah mental yang harus kita hadapi. Suatu saat, apakah di sekolah atau di tempat kerja, kita akan ada saatnya diminta untuk berpidato, meski hanya singkat, situasi tidak resmi, dan di hadapan teman-teman sendiri. Kalian tidak usah takut, ya anak-anak ya. Untuk itu, mari kita belajar berpidato agar kita bisa tampil berpidato dengan baik. Anak-anak, sebelumnya perlu kalian ketahui apa sih pengertian pidato itu? Pidato merupakan bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapat tanggapan langsung dari pendengar. Nah, anak-anak, sekarang apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan audiens agar melakukan sesuatu, seperti mengajak orang untuk ikut pemilihan presiden, mengikuti imbauan pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan demi memotong mata rantai penyebaran COVID-19, mengajak orang peduli terhadap kelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Pidato persuasif merupakan cara efektif untuk mengubah audiens. Anak-anak, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan agar kalian dapat menulis pidato persuasif. Nah, apa saja itu? Yang pertama, pelajari topik. Kita harus mengetahui topik yang akan disampaikan dalam pidato. Hal ini sangat penting. Jika kamu tidak terlalu paham tentang topik yang ditugaskan, lakukan kajian dan belajarlah sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Kedua, pahami tujuan. Penting untuk dipahami secara pasti apa yang ingin dicapai dengan pidatomu. Dengan demikian, akan mudah merajut isi pidatomu agar sesuai dengan tujuan. Ketiga, pahami audiens. Memahami audiens dalam hal pandangannya dan pengetahuan mereka tentang topik sangat penting. Ini juga akan memengaruhi isi pidatomu. Audiens yang sedikit mengetahui tentang topik memerlukan latar belakang informasi topik dan bahasa yang lebih sederhana. Audiens yang sudah paham tentang topik akan merasa pidatomu membosankan. Mereka butuh informasi baru atau ide yang lain. Anak-anak, ada beberapa cara yang harus diperhatikan untuk memersuasi audiens. Di sini ada 3 cara memersuasi. Yang pertama yaitu perhatikan etika. Perhatikan tata krama atau sopan santun kita terhadap audiens agar mereka lebih menghargai kita jika kita menghargai mereka. Yang kedua, perhatikan emosi. Kita diharapkan bisa menggugah perasaan audiens agar mereka bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, gunakan pendekatan logika, yaitu buat apa yang kita sampaikan masuk akal atau bisa diterima dengan akal sehat mereka. Nah, sekarang kita akan mempelajari struktur teks pidato. Untuk membuat teks pidato, kalian harus mengetahui struktur atau bagian-bagian dari teks pidato. Yang pertama adalah pembukaan. Struktur pembukaan dalam teks pidato yang pertama berupa salam pembuka. Contohnya, misalkan dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ucapan penghormatan.
Ucapan penghormatan dalam sebuah pidato biasanya dilakukan dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu dan kemudian seterusnya sampai berada pada jabatan paling bawah. Contoh ucapan penghormatan adalah, "Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, yang saya hormati para tamu undangan, yang berbahagia teman-teman seangkatan saya kelas 9 dan juga adik-adik kelas saya yang saya banggakan." Bagian pembukaan yang ketiga adalah ucapan syukur. Ucapan syukur biasanya dibacakan karena rasa syukur orator terhadap Tuhan karena dirinya dan juga para tamu bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul dan menghadiri acara pidato tersebut. Nah, bagian struktur teks pidato yang kedua adalah isi pidato. Isi pidato adalah bagian yang penting karena dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian isi ini, sang orator akan menjelaskan secara detail juga jelas mengenai apa yang disampaikan kepada para pendengar. Anak-anak, selanjutnya struktur teks pidato yang ketiga adalah penutup pidato. Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Pidato yang baik biasanya berisi hal-hal berikut. Yang pertama, kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Yang kedua, permintaan maaf kepada pendengar jika ada yang salah dalam berkata dan juga menyinggung pendengar. Dan yang ketiga adalah salam penutup. Anak-anak, berikut adalah contoh penutup pidato. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan selama kegiatan pembukaan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niat kita. Selain itu, semoga kegiatan forum warga ini ke depannya dapat terlaksana dengan baik. Amin. Atas perhatian saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah struktur isi pidato persuasif. Struktur atau bagian isi pidato persuasif yang pertama adalah pernyataan posisi. Yang kedua, tahap argumen, dan yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi. Teks eksposisi umumnya dimulai dengan suatu pendahuluan pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang. Bagian berikutnya memiliki serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Simpulan memperkuat atau menyimpulkan pandangan pengarang. Pada pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang akan diyakinkan? Kedua, apa yang akan diyakinkan? Yaitu mengubah pandangan atau perilaku. Ketiga, jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? Dan yang keempat, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Selanjutnya, tahap argumen. Pada tahap ini, argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, dan informasi statistik. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya dihindari.
Struktur isi pidato persuasif berikutnya adalah penguatan pernyataan posisi. Di bagian ini, letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Berikut yang harus diperhatikan dalam memperkuat posisi. Yang pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Kedua, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti, tidak bisa sekadar berdasarkan emosi dan intuisi. Dan yang ketiga, lengkapi pula dengan tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan PPT atau PowerPoint sangat membantu. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa dalam berpidato kita bisa menggunakan berbagai metode atau cara. Metode yang pertama ada metode serta-merta atau biasa disebut juga dengan metode impromptu atau spontanitas. Metode ini digunakan berdasarkan kebutuhan sesaat tanpa persiapan yang cukup. Metode ini juga berdasarkan kemampuan dan kemahiran pembicara serta apa adanya. Metode ini biasanya dipakai dalam keadaan yang mendadak dan darurat. Kedua, metode menghafal. Metode ini dilakukan dengan persiapan yang matang. Materi yang akan disampaikan dihafalkan terlebih dahulu sebelum akhirnya disampaikan kepada banyak orang. Metode ini biasanya dilakukan ketika acara pidato sudah direncanakan dengan baik. Metode yang berikutnya adalah metode naskah. Metode ini dilakukan dengan membaca naskah pidato yang dipersiapkan. Dan yang keempat ada metode ekstemporan. Metode ini dilakukan dengan mengandalkan kemampuan berbicara dengan hanya menyiapkan poin-poin pokok yang akan dikembangkan. Anak-anak, demikian materi pembelajaran kita kali ini tentang menyampaikan pidato persuasif. Semoga dengan mempelajari materi ini kalian akan lebih mahir dalam berpidato, lebih percaya diri dan berani tampil untuk berpidato. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.